Saudara-saudara anak-anak kecil sehat, cager, jawang, ma ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Tidak ada satu orang pun yang lebih mulia dari seseorang yang lain kecuali badannya sehat. Benar gak? Alhamdulillah. Semua pada puasa? Wah, ada saya punya teman Habib, alhamdulillah tahun kemarin saya menang dua puasa. Saya sumpahin akhirnya pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencing, yang kurang angkat suaranya nanti saya sumpahin sekelan. Tahu sekelan? Angkat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuping gua pengembang. Masya Allah. Alhamdulillah, saya sungguh sangat girang, hati berbunga-bunga berjumpa dengan kita punya guru Abuya Bapak Kiai Ustadz Burhanuddin. Beliau orangnya memang biasa-biasa saja. Saya kenal dari zaman dahulu, beliau sudah bicara bahasa Arab. Itu modal pertama. Jadi adik-adik ini, nak sayang, cakep, manis, toyib, botol. Kalau mau percaya diri dalam kurung PD, tahu PD? Penari dangdut. Itu PD tafsirannya banyak itu. Bisa juga penari dangdut, bisa juga perang dunia, bisa juga apa ya, pembuat dodol. Macam-macam itu PD, tergantung orangnya, semak pikirannya apa nih. Ini dibacanya nih beruang apa beruang, soalnya beda tipis. Ya, alhamdulillah beliau, saya jadi semangat dulu masih ada abahnya tinggal di sana di bawah pinggir kali. Kalau air itu apanya namanya, air itu sombong. Sombong itu air, tahu sombong? Sombong itu artinya sifat yang ingin naik. Jadi makanya walam maqal ma'u, waktu air itu sombong zaman Nabi Nuh itu air sombong. Tumpah. Nah, itu rumah dari abah, ayah beliau di bawah sana. Dulu masih ada kali, tahu sekarang tidak kelihatan. Mana tuh gesper kali? Dalamnya ada ikan paus. Saya pernah juga lihat masuk ada ikan hoki, ikan mas melotot separtil. Dulu, sekarang semuanya berubah. Dunia tabni wa tahdim. Dunia selalu membangun dan berubah. Ya, yang dulu anak-anak sekarang sudah pada gendong anak. Yang kemarin masih kecil sekarang udah bisa ngecilin orang. Manggil orang tuanya, "Papa, aku sengkat kau." Ini zaman cepat itu. Ya murru marra sahab. Zaman ini berlalu, ya madad dahru wal ayyam wa dhanbu hasilu wa jaa rasulul maut wal qalbu ghafil. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa aishuka fid dunya muhalun wa batil. Ini dunia betapa cepatnya jalannya. Kemarin anak-anak sekarang sudah pada gendong anak, yang kemarin masih kecil sekarang udah bisa ngecilin orang. Yang kemarin masih ileran sekarang bisa ngilerin orang. Pintor, yang kemarin masih lucu, masih bodoh, sekarang sudah bisa pidato. Oh, naon eta? Teroris bukan nih? Ahlan. Min aina anta? Al-Fakir Tawon. Namanya siapa nih? Agus ya? Masya Allah. Wah, adik-adik ya yang masih gadis-gadis, Masya Allah, banyak sekali ini. Jadi kembali lagi kita ini jangan putus asa. Habis belum masih kecil, belajar bahasa Arab saja.
didalami belajar bahasa Arab. Hafalin tuh, wahidun satu, saubun baju, ibaun sepatu, sukarnabat lu batu. Ismail dua, dohikun ketawa, dironon tetangga, punten mangga. Ih, orang tua nih kan. Belajar bahasa. Dulu ada orang tidak bisa belajar bahasa Arab, TKW, orang umroh pergi haji ke negeri Arab dari Jawa, dari Sunda, dari Tasik, Depok, Citayam yang jempolnya kayak langkwas. Belum bisa bahasa Arab, hidungnya pesek pada anfiat risu. Dia tidak bisa bahasa Arab, akhirnya dikibulin di sana. Dia nanya nawar sendal, hadza nihal kam wan, hadza syekh kam hadza salah riyal. Dia mau nawar dua apa ya? Rokaten real bahlul nanti. Bahlul apa sih artinya syekh? Bahlul artinya kamu orang kaya. Syekh bisa saja. Masa saya bahlul? Saya itu rumahnya mewah, punya toko, punya mobil cakep-cakep. Saya bahlulan juga saya sama saya. Bahlul artinya goblok. Jadi belajar bahasa Arab susun. Cuman bahasa Arabnya bahasa Arab yang fusha. Jangan bahasa Arab asal-asalan. Ada orang nulis ngarang kamus asal-asalan. Surah Gahwa fotokopi. Surah Gahwa. Apaan lagi? Surah Ahi Tanah Abang. Surah Ahi Tanah Abang. Salah, Surah Tanah Ahi. Jabal Bikir Gunung Putri. Anak min Jabal Bikir. Wah, apaan Jabal Bikir? Orang Saudi kagak kenal. Jadi harus bahasa Arab. Dulu ada orang Sunda. Orang Saudi lagi lewat. Jalan diajak. Ini di puncak indah sekali. Ini rumah siapa? Netanyahu. Ya, Netanyahu ya. Vilanya bagus-bagus. Itu pohon-pohon tanahnya luas sekali. Ini punya siapa? Netanyahu. Terus ada bendera kuning. Itu siapa yang meninggal? Netanyahu. Wah, Netanyahu sudah meninggal ya. Saya bekerja sama disangka Netanyahu orang Korea. Jadi begitu, belajar bahasa Arab. Ta'allam, belajar. Falaisa al-mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Fa inna kabiral qaumi la 'ilma 'indahu saghirun idza saffat 'alaihi mahafil. Anak-anak apa? Jadi mesti belajar kuliah anak-anak kecil, Bah. Yang kemarin anak-anak sekarang udah pada gendong anak yang kemarin kecil sekarang bisa ngecilin orang. Abahnya salah, abahnya mesti pintar. Dulu ada orang bahlul alias goblok bin apa ya? Bin Ablah. Tolol, tahu gak tolol? Orang tolol itu S dicet. Ya, bahlul mancing di ember. Apa dapat? Bahlul namanya. Ya. Termasuk melon tuh, menolong orang bloon. Dulu ada di rumah sakit Mustasfal Majanin, apa Mustasfal Majanin? Rumah sakit orang gila, orang-orang istana pada datang pada nunjuk begini. Waduh, girang. Ada lagi 3 orang pada nunjuk begini. Wah, ini siapa nih? Oh, ini yang pasien yang sembuh. Bahlo juga nih. Jadi ayo ta'allam falaisal mar'u. Belajarlah kamu karena tidak ada satu orang pun yang dilahirkan di dunia ini langsung alim. Kainan man kana. Siapa saja mesti belajar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang alim, orang bodoh tidak sama dalam segala hal. Jalannya tidak sama. Duduknya beda orang alim, batuknya lain. Ya, kalau orang nggak punya ilmu nguap lu. Jalannya saja beda.
duduknya beda, akhlaknya, sifatnya, moralnya, penampilannya. Pulen duduknya rapi, pulen. Ya, ketawanya. Ya, lihat. Fa inna kabiral qaumi, seseorang yang turunan mulia, tokoh bangsawan, raden, la ilma indahu, tapi dia tidak mempunyai ilmu, saghirun, merengket, kecil. Kapan dan di mana? Idza tafat alaihil mahafil, jika tempat-tempat pertemuan, acara-acara keagamaan, mereka kumpul di tempat itu, mereka baru merasai bahwa saya tidak mempunyai ilmu. Jenderal-jenderal, pangkat-pangkat banyak menyesal, bukan karena dulu dia tidak melanjutkan sekolahnya di perguruan-perguruan Universitas Moscow, Ma'had Barat di luar barat, tapi coba dulu saya apa? Pesantren. Dulu ada orang bahlul juga, namanya tadi Habib cerita tuh, namanya Tuma. Namanya siapa? Tuma, disebutnya Al-Hakim. Al-Hakim bukan karena dia ahli hikmah, karena setiap dokter di zaman itu disebut Al-Hakim. Kullu man tatabba wa tadawa yusamma hakiman. Disebut hakim, bukan ahli hikmah. Ketika bapaknya meninggal dunia, dia mewariskan kitabnya tebal sebesar bantal, dohmun. Namun dia tidak punya ilmu. Dapat warisan kitab, akhirnya dia buka biro jasa. Tahu biro jasa? Siapa yang sakit, ombang-ambing jiwa, datang kemari. Cinta ditolak, Bang Tatang bertindak. Ya. Buka, siapa aja belajar ilmu tentang kedokteran. Dia baca buku sendiri, ada tulisan bacaan Al-Habbatu Sauda Dawa'un min kulli da. Apa habbatu sauda? Apa habbah? Jintan hitam. Dawa apa dawa? Obat penawar untuk segala macam penyakit. Habbah. Tulisannya, kalau gitu jintan hitam, ini asalnya tulisannya jintan hitam. Ternyata ada kejatuhan titik tai cicak. Apa cicak? Wazarah. Jatuh di situ, aturan tulisannya habbah jadi hayyah. Hayyah apa? Hayyatun. Ular. Hayyatus sauda dawa min kulli da. Ular hitam adalah obat untuk segala macam penyakit. Wah, akhirnya di desa itu orang-orang desa cari ular hitam, bawa ke tempat ini. Tabib namanya Tuma. Siapa namanya? Tuma. Karena dia baca kitab tulisannya Al-Hayyatus Sauda Dawa min kulli da. Ular hitam adalah obat paling manjur, paling paten, penawar paling tangguh untuk macam-macam penyakit. Karena tidak disidang lagi, akhirnya panen arwah. Arwah panen. Hasadat arwah al-malayin, orang pada meninggal. Tidak disidang lagi sih, ya, tidak musyawarah. Benar, harusnya musyawarah dulu. Tanya Ustaz. Ya. Obat kebodohan itu adalah as-su'al. Miftahul ilm. Ya. Kunci dari kebodohan, ketidaktahuan, tanya. Dia tidak menang. Apa? Namanya siapa? Tuma. Tuma maknanya racun ya. Tuma al-Hakim. Akhirnya ada seorang penyair mengatakan, ya, yazunnul mar'u annal kutuba tujdi akha fahmin li idrakil ulumi wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha qawamid hayyarat aqlal fahimi idza runtal uluma wahidan duna shaykhi dalalta anis siratil mustaqimi wa taltabisu alaikal umur hatta adala min tumal hakimi. Kalau orang bodoh menyangka bahwasanya kitab-kitab itu dapat memberi paham kepada seseorang apabila dia sudah paham. Dia tidak tahu bahwasanya di dalam kitab-kitab itu banyak masalah-masalah yang jelimet, yang sulit, yang orang paham saja, yang guru saja masih bingung.
Kalau kamu hai anakku menuntut ilmu seorang diri tanpa dibimbing oleh seorang guru, kamu akan menjadi sesat dan perkara akan jadi rancu, kamu bingung dan kamu akan lebih sesat daripada Tuma Al-Hakim yang tadi mengaku jadi apa? Doktor. Nah, jadi belajar, setelah belajar apa? Dimusyawarahkan. Tanya dulu, ini bacaannya apa nih? Birun apa barun apa burun? Kalau bur apa bur? Apa bur? Gandum. Kalau birun apa bir? Birul walidain. Apa biru? Bakti. Kalau bar apa bar? Bil barri wal bah. Nah, daratan. Kalau bur? Nah, bisa. Bur gandum. Bir bar daratan. Malik apa malik? Raja. Malak malaikat. Muluk kerajaan. Milkun kepunya. Milkun mulkun malikun malakun. Beda, benar gak? Makanya dibelajarin. Udah tahu, udah biarin. Neng sayang cakep. Mari kita dalam bulan Ramadan ini adik-adik, besok adik mau pulang ya. Ini mesti ada di antara kita ada yang jadi ulama-ulama besar. Tiap kepala anak arju wa artaji minallahi tabaraka wa taala ajyakuna kullu ra'sin. Tiap kepala ini ada yang jadi kayak seperti Mubalik Haji Abdus Somad. Nah, ini ada yang jadi Abdus, ada yang jadi Habib Rizik, ada yang jadi Bahar bin Smith, yang pidatonya galak, saudara jangan Islam fardu penduduk halal dan haram diseruduk. Gak ingat waktu, gak ingat penduduk, orang sembahyang dia duduk, timpe bukannya menghanduk. Ada yang jadi seperti Kiai Syukran Makmun, ada yang menjadi seperti Abuya Kiai Burhan. Itu yang perempuan ada, harus ada 5 tahun lagi yang menjadi Dr. Andes Kiai Kuti Alawiyah. Ada yang menjadi Haji Suryani, ada yang menjadi Mamah Dede. Ya, ada aja mesti nih yang sini. Mesti ada yang menjadi siapa Kus-Plus. Nih yang kacamata Kus-Plus nih. Nyanyi aja dah. Lirikan matamu, dompetku hilang. Mesti ada. Apalagi Ramadan ini antum, kalau kita ya anak-anak muda, antum najmul ula wa hadaful munah wa gharadul ula. Wabikum tahyal umat ini antum adalah bagaikan bintang-bintangnya umat. Antum apalagi ini di bulan Ramadan, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan Islam ini yang terjadi di bulan Ramadan ini, tanggal 17 bulan Ramadan terjadi perang Uhud, perang Badar ini. Sayyidina Ali itu masih kecil, berantem sama jagoan namanya Ammar bin Abdul Wud. Badannya tingginya 5 hasta, 2 meter lebih tinggi, kayak Aderai lebih gede lagi, tetenya bisa bergoyang. Naik kuda nyengser. Itu Ammar bin Abdul Wud ditantang oleh Sayyidina Ali, umurnya duna isrin, di bawah 20. Kumisnya kalau ibarat kita anak cuman orang dulu bewokan. Ya kumisnya kayak dengkul. Ammar bin Wud nih kumisnya kayak dengkul. 5 hasta, palanya peyang. Usar-usarannya 4. Anak kecil usar-usarannya 2 aja bangun. Nenek ini Smackdown. Ini usar-usarannya 4. Kayak bulan purnama sih. Palanya peyang. Naik kuda nyengser. Jagoan dia berantem di bulan Ramadan. Sama Sayyidina Ali, dia berlaku tantangin Nabi Muhammad. Itu Khandaq, parit yang digali oleh sahabat-sahabat, diloncatin. Dia loncat, dia tantang baginda Nabi Muhammad dalam perang Ahzab. Hei Muhammad, laqad bahitu minan nida'i li jam'ikum hal min mubariz. Inna syaja'ata wal juda lil farta min khairil gharais. Wahai Muhammad, aku
Aku ini sudah panggil serak-serau ini, aku sudah serak ini untuk duel lawan satu-satu terhadap prajurit kamu. Ya Muhammad, laqad za'amtum anna qatilakum dakhala jannata wa anna qatili dakhala an-nar. Hai Muhammad, kamu mengaku bahwa prajurit kamu kalau mati masuk ke dalam surga dan prajurit aku kalau mati aku akan masuk neraka. Aku sudah rindu mau masuk neraka. Ayo duel satu lawan satu. Wah, kurang ajar nih. Ya, Nabi ditantang, dihina di depan para sahabat-sahabatnya. Mana yang tua-tuanya? Ayo duel lawan aku. Ini orangnya tinggi besar. Berapa tadi? 5 has. Badannya besar, tinggi. Ya, palanya peang, kumisnya kayak dengkul. Masya Allah. Siapa yang berani bulan Ramadan? Sayyidina ana ya Rasulullah. Da'uli ya Rasulullah. Biarkan aku yang akan hadapi ya Rasulullah. La innahu Amr bin Abdiwud. Jangan Ali. Kamu masih muda, dia Amr bin Abdiwud. Biarkan ya Rasulullah. Dia kurang ajar ini. Ya, dia tantangin baginda Nabi Muhammad. Apa katanya? Lalu datang Sayyidina Ali, loncat sambil mengayun-ayun pedangnya, kata Rasulullah, Ali jangan, sebelum berangkat Sayyidina Ali dicium dulu oleh Rasulullah, didoakan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam khala'a imamatahu, Nabi membuka imamahnya, wa albasahu aliyan. Wa albasaha aliyan, dipakaikan Sayyidina Ali, dililitkan. Wa qabbala baina ainaihi, dicium kepala Sayyidina Ali. Untuk menghadapi siapa? Jagoan sombong kafir yang tingginya 2,5 hasta. Lalu Nabi berdoa, ya Rabb, laqad akhadta Hamzah yauma Uhud. Engkau telah ambil Hamzah, nyawanya di dalam perang Uhud. Fahfaz li aliyan, ya Allah, selamatkanlah Ali untuk bersamaku. La tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dicium, dikasih imamah. Hai Ali, hadapi, dikejar-kejar itu Amr bin Abdiwud oleh anak muda, umurnya di bawah 20, dikejar-kejar. Hei bandot tua, cicing sia ulah gandeng, aing kadek sia. Orang Banten juga nih. Ya, hei bandot tua, laqad ataka mujiba sautika min ghairi ajiz. Bisa bahasa Arab, ini tandanya sarafnya ini kuat. Orang mau berantem masih sempat pantun. Padahal orang yang jago silat saja, yang jago karate saja, kalau mau berantem panik juga dia. Lupa sama silat. Halaman berapa tadi ya? Halaman berapa nih? 3 baris dari atas. Tapi dia masih sempat pantun. Hei, laqad ataka mujibu sautika min ghairi ajiz. Duniyatin wa basiratin yarju an tuqama alaika naihatul janais min darbatin faiha ayyabqa dzikruha indal hajais. Dia mau bertempur masih ada kesempatan untuk mantun-mantun. Itu tandanya apa? Sarafnya kuat. Hei, kini sudah datang orang yang akan menantang jawaban kamu. Sopo iki? Man anta ya fata? Siapa engkau ya anak muda? Anal ladzi sammatni ummi Haidar kalaisil ghabati karihil manzar sa'akilukum bisayfi kaila sandar. Aku yang dinamakan oleh ibuku si anak singa. Tuh, berani enggak? Anak si Anal ladzi sammatni ummi Haidar kalaisil ghabati karihil manzar. Aku bagaikan singa, bukan kucing. Oh, kucing. Singa, tampangku seram, aku akan tebas ini. Sebentar lagi jenazah kamu akan ditangisi oleh naihatul janais, gadis-gadis khusus spesialis yang akan menangiskan mayat para pendekar-pendekar dan pahlawan. Sopo iki? Akhirnya ditanya, anta man? Anak nu Ali, anak nu ammi Rasulillah. Aku adalah anak dari pamannya Rasulullah. Oh, Abu Kakana Sadiki, ayahmu teman aku dulu di kampung Melayu. Wah, di kampung Melayu. Sohib mana? Irji, pulang. Dia dapat punya hipnotis tuh. Wallahi inni la uridu an uhrika damak wala ufjiha abak. Aku tidak mau menumpahkan darah kamu dan membuat sedih ayahmu.
Masya Allah, itu Sayyidina masih muda. Nah, anak-anak muda begini. Akhirnya dalam sejarah itu kalau kita ceritain panjang sekali, akhirnya sampai duduk sahur. Ya, ditebas itu. Siapa? Amr bin Abdiwad ditebas ketika debu-debu berjatuhan, ternyata dia sudah rebah tersungkur menjadi mayat. Ya, tubuhnya bersimbah darah, badannya dari kepala terbelah, ya jatuh terkulai ke tanah. Dengan berkah anak muda yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad terjadi di bulan Ramadan, yaumul taqal jam'an. Nah, mudah-mudahan adik-adik belajar agama, yang kedua jaga akhlak kita, taat kepada orang tua, dan insya Allah di bulan Ramadan ini adik-adik akan mendapat ilmu. Dan nanti yang hadir ini insya Allah ada menjadi ulama-ulama, ada yang seperti Habib Rizik, ada yang menjadi seperti Kiai Haji Abdul Somad, ada yang menjadi seperti Buya Abdurrahman Nawi, jago ilmu nahunya, ada yang seperti Bapak Kiai Syukran Mahmud, seperti Abuya Kiai Burhanuddin, ada yang jadi seperti saya, ya tukang mantun saja. Ada juga yang jadi seperti siapa ini? No, Bapak yang nunduk saja. Beliau adalah wakil RW 03. Benar kan? Nih yang gadis-gadis belajar. Lihat tuh, di bulan Ramadan juga ada seorang wanita namanya Sayyidah Nafisah, gurunya Imam Syafi'i. Sayyidah Imam Syafi'i sudah belajar menjadi mufti, belajar ilmu sebanyak-banyak, masih tetap ngaji dengan Sayyidah Nafisah. Beliau meninggal di bulan Ramadan. Waktu meninggal beliau dalam keadaan puasa. Dia selalu mundu salasina sanatan da'utullah tabaraka wa ta'ala, semenjak 30 tahun aku berdoa kepada Allah agar an yaqbidha, aku dicabut, an yaqbidani Allahu wa ana shaimatun. Aku mengharap waktu dicabut ruh aku di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Waktu itu beliau sakit ala firasil maut, berada di dalam kasur kematian. Dokter-dokter didatangkan, diusir dokternya. Ab'idu anni tabibi wa da'uni ma'a habibi. Singkirkan dariku dokter-dokterku, biarkan aku bersama Allah kekasihku. Aku ingin meninggal dalam keadaan puasa. Dia gurunya Al-Imam Syafi'i, gurunya Al-Imam Ahmad. Sampai ulama-ulama mengatakan, "Lau kanatin nisa'u misla hadhihi la faddaltun nisa'a 'ala rijali. Famat ta'nisu lismi syamsi aibun walat tadhkiru fakhrun lil hilali." Ya, andai kata wanita-wanita seperti ini aku akan utamakan dan aku akan unggulkan kaum wanita daripada laki-laki. Famat ta'nisu lismi syamsi aibun. Matahari disebut cewek tidak menjadi hina. Matahari disebut perempuan tidak menjadi hina. Matahari yang penting kan karir kita. Biarkan orang bicara apa, yang penting karirku yang bicara. Benar gak? Dia tuh sholah. Muhammad sholah dikatain ini, tetap dia sujud saban setiap kali memasukkan bola ke gawang. Biarkan mereka berkata apa saja, yang penting karir kita yang bicara. Benar gak? Orang mau katain apa saja, apa? Tidak apa. Ya kita pintar dikatain sombong. Bisa nahu, belajar nahu dikata belagu. Kita rapi, pakai gomis, miara jenggot, miara kumis, dibilang teroris. Benar gak? Ya, zaman sekarang kita bingung. Jadi suami kurus, lancip kayak potlot, dibilang bininya galak, sering melotot. Ada lagi suami gendut banget. Kiai gendut banget, jarang puasa kali. Ridwan nasi ghayatun la tudrak wa ajhalun nasi man talaba la yadruk ma la yudrak. Jadi karir kita yang bicara. Begitu juga siapa itu? Nafisah, Sayyidah Nafisah. Dia katakan kalau benar-benar wanita seperti ini, lau kanatin nisa'u misla hadhihi la faddaltuhunna 'ala rijal. Mama ta'nisu lismi syamsi aibun wala tazkiru fakhrun lil hilali. Bulan hilal, tahu gak bulan hilal? Mana bulan hilal? Kecil apa besar bulan hilal? Kecil kayak alis.
tapi namanya si jantan tidak menjadi bangga, ya, tidak menjadi bapak umpama disebut apa menteri, siapa namanya, Pak Burhan kan? Iya, anak saya disebut wakil presiden, malu dia karena dianggap dihina. Sebab apa? Bukan julukannya. Kita masih kecil disebut kiai ulama, padahal kita masih santri. Itu malahan bukan menjadi bangga. Fama tazkiru fakhrun lil hilali wala ta'nisul ismi syamsi aibun. Jadi sekalipun dia wanita tapi karyanya besar. Ar-rijal la yuqasu bitulin wala biqisar. Innama yuqasu rijal bijalailil a'mal. Ya, manusia itu tidak diukur dari besar dan kecilnya. Manusia dilihat karya hasilnya. Jismul bidal wa uqulul asafir. Badannya besar tapi akalnya seperti burung gereja. Kecil kayak cabai. Lihat itu Amr bin Wud 5 hasta ditebang, badannya bersimbah darah, rubuh ke tanah. Sayyidina Ali masih kecil muda. Nah, mudah-mudahan adik-adik, amin, doakan mudah-mudahan menjadi ulama-ulama, menjadi guru, orang tua aja gembira. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Amin ya rabbal alamin. Jam seberapa ya? Udah dah. Udah habis jam 12. Hadirin, sebenarnya masih banyak yang akan saya sampaikan, namun perut saya sudah keroncongan dan ingin pulang ke rumah, tidur, pergi ke mana, Ciranjang. Antuk doain mudah-mudahan, amin. Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagunya kan? Ya. Ayo kita baca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Adik-adik, mari kita 3 menit berdoa ya. Adik diharapkan oleh ibu, mudah-mudahan di bulan Ramadan mari kita berdoa. Habib ceramah di depan anak-anak, mereka sedih terbayang jasa orang tuanya yang menyekolahkannya masih kecil, ibu, ayah, menanti kita, mengharap kita menjadi anak yang soleh. Ayo Habib.